Halo anak-anak, selamat pagi dan salam sehat buat kita semua yang masih belajar. Semoga anak-anak yang di rumah tetap jaga kesehatan dan tetap selalu semangat untuk belajar ya. Baik, anak-anak, hari ini kita kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita belajar, baiknya anak-anak selalu awali dengan doa ya. Bukan hanya belajar, kita harus awali dengan doa. Melakukan kegiatan yang lain juga kita harus awali dengan doa. Baiklah anak-anak, kamu bisa berdoa di rumahmu dengan baik ya. Nah, setelah itu anak-anak bisa kembali menonton dan menyaksikan video penjelasan materi kita di hari ini, yaitu materi kita menaksirkan hasil operasi hitung di bagian kedua ya. Baik, nah operasi hitung yang kita ketahui yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini kita akan kaitkan dengan materi kita, yaitu menaksirkan bilangan ya. Nah, menaksirkan hasil operasi hitung artinya memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Ya, yaitu kita memperkirakan hasil operasi hitung mendekati hasil sebenarnya. Nah, ada dua yang harus kita perhatikan penaksirannya kemana. Nah, yang pertama yaitu penaksiran kepuluhan terdekat. Yang kedua yaitu penaksiran ke ratusan terdekat. Nah, dari sini akan Miss jelaskan satu persatu ya. Dia bagaimana kalau kita memasukkan ke operasi hitung, hasil operasi hitung. Nah, kita akan ketahui keterangannya bagaimana. Ya. Nah, anak-anak, kita lanjut yang poin pertama yaitu penaksiran kepuluhan terdekat. Nah, di sini keterangannya yaitu setiap bilangan dibulatkan ke puluhan terdekat, hasilnya baru kita jumlahkan, kita kurangkan, kita kalikan, ataupun kita bagikan. Nah, sesuai dengan operasi hitung yang diberikan. Kalau dia pengurangan, berarti kita harus taksir dulu ke puluhan terdekat. Ya, kalau dia penjumlahan pun begitu. Apa yang diberikan si soal, ya kita taksir, kemudian kita buatlah menjadi ke puluhan atau yang sebenarnya hasilnya ya nak ya. Baik, nah kita mulai saja dengan contoh soal ya. Contoh soal, di situ ada soal pada bukumu di halaman 40. Katanya di situ, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut, yaitu kepuluhan terdekat. Nah, yang pertama Miss buat saja yang pertama yaitu penjumlahan ya. Dengan contoh soal yang ada, 28 ditambah 54 kira-kira berapa? Taksir, ini lambang taksir ya nak ya, jangan lupa. Ya, kita buat saja dengan cara susun ke bawah. 28 ditambah 54 kira-kira berapa hasilnya? Nah, kita buat saja satu persatu. 28 ini bila kita bulatkan, kita taksir ke puluhan terdekat, maka kita melihat letak bilangan di satuan, yaitu angka 8. Nah, angka 8 ini harus kita ingat juga aturannya. Ingat ya nak ya, di pertemuan sebelumnya sudah Miss jelaskan kalau mengenai taksiran atau pembulatan,
kita harus mengingat aturannya pada urutan yang kedua, yaitu urutan pertama, yaitu kalau dia angka di angka 5, di bawah angka 5, maka kita bulatkan ke bawah. Kalau dia angkanya di atas 5, maka kita bulatkan atau kita taksirkan ke atas. Nah, 28 ini jika kita lihat angka 8, maka kita taksirlah ke 30 ya. Kalau dengan logika saja 8 ini sudah mendekati ke 10 ya. 10 tambah 20 menjadi 30 ya. Lanjut untuk yang 54. 54 ini jika kita taksir dia menjadi berapa nak? Kita perhatikan angka letak nilai satuan yaitu 4. 4 ini dia di atas atau kurang dari 5 atau lebih dari 5. Iya, kurang dari 5 ya nak ya. Maka kita bulatkanlah ke bawah yaitu 50. Nah, dari sini sudah bisa kita hitung hasilnya yaitu 0 tambah 0, 0. 3 tambah 5 adalah 8. Nah, hasilnya 80. 28 kita taksir menjadi 30. Jadi 28 kita taksir menjadi 30. Tambah 54 kita taksir menjadi 50. Dan hasilnya yaitu 80. Baik, sampai di sini anak-anak sudah mulai paham ya? Ya, kita lanjut untuk yang operasi hitung yang kedua yaitu pengurangan. Baik anak-anak, yang berikutnya yang B yaitu pengurangan dengan soalnya 122 dikurang 68 taksirannya berapa? Kita buatkan juga dengan cara susun ke bawah. 122 dikurang 68 kira-kira berapa ya? Ingat nak, kalau ingin membuat cara susun ke bawah harus sejajar letak bilangannya ya, kesatuan, kepuluhan, dan ratusan. Nah, ini kita taksirkan 122, kita perhatikan karena katanya di sini penaksiran kepuluhan terdekat, maka tetap kita lihatlah letak bilangan di satuan. Nah, 2 ini kalau dengan aturannya dia kurang dari 5 atau lebih dari 5. Ya, kurang dari 5. Maka kita bulatkan dia menjadi 120. Ya. Lanjut, yang ini 68. Kita perhatikan letak nilai satuannya yaitu 8. 8 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5. Iya, bagus, lebih dari 5. Maka kita taksir dia ke bilangan 70. Dari sini sudah bisa kita lanjutkan operasi hitung kurang. Nah, 0 kurang 0, 0. 2 kurang 7 bisa nak? Nggak bisa. Kita ikut sertakan dia menjadi 12. 12 kurang 7 yaitu 5. Bagus. Jadi 122 jika ditaksir yaitu menjadi 120 dikurang 68 jika kita taksir menjadi 70. Maka hasil sebenarnya adalah 50. Baik, kita akan lanjut di operasi hitung perkalian. Baik anak-anak, kita lanjut untuk yang C yaitu operasi hitung perkalian. Nah, di sini kita melihat contoh soal yaitu 33 dikali 25. Taksirannya berapa ya? Ya, lanjut kita buat juga dengan cara susun ke bawah 33 dikali 25. Nah, kira-kira berapa ini ya? Baik, kita buat dia ke samping. 33 ini kita taksir berapa nak? Kita lihat juga dengan letak nilai bilangan satuannya. 3 ini kurang atau lebih dari 5? Iya, kurang ya. Maka kita buatlah dia menjadi 30. Baik, lanjut ke sini. 25 ini kita lihat kesatuannya yaitu 5. Ya, 5. Ini Miss, 5 ini kan dia
di antara ya. Ingat aturannya. Jika dia lebih dari 5 atau tepat di 5, maka kita bulatkan atau kita taksirkan ke atas menjadi 30. Ya, katakanlah si 5 ini di tengah-tengah enak ya. Tapi kita lihat juga dengan aturannya. Jika dia lebih dari 5 atau tepat di 5, maka kita taksir atau kita bulat dia ke atas. Nah, barulah kita bikin operasi hitung kali. Di sini kita buat dengan cara susun pendek ya nak ya. Ya, 0 kali 0, 0, 0 kali 3, 0, 3 kali 0, 0, 3 kali 3 9. Maka kita tambah 0 turun, kemudian 0 tambah 0, 0, 9 ya. Atau bisa dengan cara begini nak. Tidak perlu kita buat begini. Kita hitung saja 0 ini ada berapa? 2 ya, 1, 2. Kita buat 1, 2. Kemudian 3 kali 3 9. Maka hasilnya 900. Jadi di sini 33 bila kita taksir menjadi 30 dikali 25 kita taksir menjadi 30 dan hasil sebenarnya adalah 900. Baik, kita akan lanjut untuk pembagian. Baik anak-anak, yang selanjutnya yaitu pembagian ya, operasi hitung pembagian, di mana soalnya adalah 247 dibagi 45. Nah, hasilnya berapa? Taksirannya berapa ya? Baik, kita gunakan dengan cara bersusun. 247 kita bagi yaitu 45. Nah, jika taksirannya kita buat, kita perhatikan satu persatu enak ya. 4 ini ingat, ini puluhan terdekat. Kita lihat dulu yang di dalamnya, yang mana puluhan terdekatnya. Kita perhatikan, yaitu angka 7 ya. 7 ini kita ingat aturannya, dia di atas 5 atau kurang dari 5. Ya, yaitu lebih dari 5. Maka kita buat dia menjadi 250 ya. Lanjut. Untuk yang dibagi 45, jika kita taksir dia menjadi, ini kan kurang, tepat, atau lebih. Kalau kurang dia kita bulatkan atau kita taksir ke bawah. Kalau dia lebih atau tepat maka kita bulatkan ke atas. Dia tepat di 5 kan, maka kita taksir ke atas menjadi 50 ya nak ya. Nah, di sini kita sudah bisa menyelesaikan soalnya ya. 250 dibagi 50 berapa nak? Kalau kita lihat dengan cara 0 ini kita matikan saja, tapi kita harus mengikuti teknik pembagian ya nak ya. Langsung 50 kali berapa biar supaya 250? Iya, bagus, yaitu 5 ya nak ya. Oke, 2 angka di sini. Kalau kita buat 2 angka tidak bisa. Kita ikutilah si 0 menjadi 250 bagi 50 adalah 5. 5 kali 50 yaitu 250. Di pertemuan sebelumnya sudah Miss jelaskan bagaimana cara untuk membagi dengan cara susun ke bawah ya. Ini kalau dari dalam kita bagi. Nah, hasil bagi kita buat sini. Hasil bagi kita kalikan ke 50 ya. Menjadi 250. Nah, sekarang sudah bisa kita kurangkan. 250 dikurang 250 adalah 0. Ada lagi yang mau kita bagi? Tidak ada. Maka habis. Nah, dari sini bila kita buat yaitu 247 jika kita taksir menjadi 250 dibagi 45 bila kita taksir menjadi 50. Maka hasilnya ini bisa mati 25 bagi 5 adalah 5. Baik, sampai di sini anak-anak sudah mulai sedikit paham?
Iya, bagus. Nah, kita akan lanjut untuk dia yang penaksiran ke ratusan terdekat. Disimak ya nak ya. Nah, anak-anak, kita melanjut untuk yang bagian kedua ya, penaksiran ke ratusan terdekat. Nah, di sini kita harus juga memperhatikan keterangannya, yaitu setiap bilangan dibulatkan ke ratusan terdekat, maka hasilnya baru kita jumlahkan, kita kurangkan, kita kalikan, ataupun kita bagikan sesuai dengan operasi hitung yang diberikan atau ditampilkan yang dibuat oleh si soal. Baik, lanjut ya nak ya. Kita di situ ada contoh soal, kita perhatikan di halaman 41. Katanya di situ si soal bilang, tentukan taksiran hasil operasi hitung berikut. Dia ke ratusan terdekat ya. Dengan soalnya tetap kita pakailah operasi hitung yang pertama, yaitu penjumlahan. Ya, penjumlahan. Contohnya di situ adalah 136 ditambah 269. Taksirannya berapa? Nah, kita buat dengan cara susun ke bawah. 136 ditambah 269. Nah, kira-kira berapa ya? Nah, kita buat di sini. Kita taksir ya. 136 bila kita menaksirkan ke ratusan terdekat, maka letak nilai yang mana kita lihat nak? Iya, bagus, yaitu puluhan. Bagus ya nak ya. Puluhan di sini adalah 3. Iya. 3 ini kita ingat juga aturannya ya. Ini angka puluhannya 3. Jika kita lihat dia dengan aturannya, dia kurang dari 5 atau lebih dari 5. Jika dia kurang dari 5, kita bulatkan ke bawah. Jika dia lebih dari 5, kita bulatkan ke atas ya, yaitu 30 ini kita lihat yaitu menjadi 100 ya, karena dia kurang dari 5. Oke, kurang dari 50 maksud ibu ya. Baik, kita lanjut untuk yang berikutnya, yaitu 269. Kita perhatikan letak nilai puluhan, yaitu 6. Nah, 6 ini sudah di atas 50, maka kita taksir dia ke atas menjadi 300. Bagus nak. Lalu kita carilah hasilnya. 0 tambah 0, 0, 0 tambah 0, 0, kemudian 1 tambah 3 adalah 4. Maka hasilnya di sini 400. Jadi 136 kita taksir menjadi 100 ditambah 269 bila kita taksir menjadi 300, maka hasilnya yaitu 400. Baik, kita akan lanjut untuk operasi hitung pengurangan. Nah, anak-anak, untuk pengurangan kita perhatikan soalnya, yaitu 377 dikurang 128. Taksirannya berapa? Kita buat dengan cara susun ke bawah. 377 dikurang 128. Nah,